Oke, jadi kalau melihat kontestasi prajurit dalam sejarah gitu, kita sangat paham bagaimana prajurit ini menjadi garda depan dari pertahanan militer setiap kerajaan. Sultan Agung, kagungan prajurit, memiliki prajurit, kemudian Panembahan Senopati juga memiliki prajurit, nanti turun lagi ke Pakubuwono, Amangkurat, mereka juga memiliki prajurit masing-masing. Yang fungsi dasar prajuritnya memang mempertahankan kedaulatan dari negara, kerajaan tersebut. Itu sesederhana itu. Prajurit ini hadir seiring dengan pergantian kekuasaan. Jadi seolah-olah kalau kita melihat bahwa prajurit ini adalah satu elemen pendukung dari sebuah kedaulatan di samping masyarakat, di samping kawasan dan lain sebagainya. Pangeran Mangkubumi sendiri menasbihkan kekuasaannya saat beliau menjadi Sunan Kabanaran. Saat itu belum memiliki prajurit, beliau hanya memiliki pengikut yang notabene saat itu diamini juga sebagai prajurit. Sehingga prajurit tidak semata-mata kita lihat sebagai sekelompok satuan perang yang ada di depan di garda depan, tetapi pengikut dan lain sebagainya yang kemudian berperang bisa secara luas bisa didefinisikan sebagai prajurit. Fungsi dasar dari prajurit jelas sebagai garda depan dari militer begitu, dan sebagai lingkar perlindungan dari sultan. Nah, atau kalau kemudian kita melihat skup prajurit ini di skala kadipaten, pangeran, bupati dan lain sebagainya, ya prajurit ini bertindak sebagai pelindung dari pimpinannya, entah dia bupati, entah dia wedono, entah dia pangeran. Prinsip dasar seperti itu, tetapi praktiknya yang begitu beragam gitu. Ada yang dia bertugas untuk melindungi kepangeranan, ada yang bertugas untuk mengawal sultan, ada yang dia sebagai pemecah formasi perang dan lain sebagainya. Nah, kebetulan untuk prajurit Bugis sendiri ini berada di Jogja. Prajurit Bugis sendiri berada di Jogja saat periode Sultan pertama di momen kembalinya Gusti Bendoro dari Mangkunegaran ke Jogja. Nah, saat itu prajurit Bugis mengawal Gusti Bendoro dan ternyata di sini mendapat satu jamuan sehingga dia tidak kembali ke Mangkunegaran dan tidak lagi menjadi satu kesatuan di Mangkunegaran, tapi menjadi satu elemen baru, kesatuan baru di Keraton Jogja. Sementara kalau Madura, kita sangat paham bagaimana Jawa dan Madura memiliki hubungan historik yang cukup lekat, DNA kebudayaan yang hampir mirip, gitu. Sehingga pertukaran kebudayaan ini sangat lazim terjadi termasuk prajurit. Gitu. Nah, lucunya di prajurit Nyutro yang saat ini kita ketahui, dulu kesatuannya tidak sekompleks sekarang karena Nyutro hanya merupakan kesatuan tersendiri yang mengawal prosesi upacara yang tentunya dia sangat dekat dengan sultan. Terkait dengan toponimi Kampung Prajurit, sebenarnya kalau kita melihat kesatuan prajurit sebelum Sultan Hamengkubuwono keempat, semua berada di dalam tembok Cepuri, berada di dalam tembok beteng, begitu, baluwarti. Hanya saja akibat kekalahan perang, Sultan Hamengkubuwono keempat harus menandatangani satu fakta
yang menyatakan bahwa atau yang kemudian menghadirkan konsekuensi demilitarisasi prajurit. Dulunya prajurit-prajurit yang dia bertugas untuk menjaga benteng dari berbagai sudut harus dikeluarkan, kecuali prajurit yang dia tidak memiliki senjata. Begitu. Nah, prajurit seperti Nyutra, Wirabrojo dan lain sebagainya pada periode Sultan keempat kemudian dikeluarkan dari dalam benteng gitu, kemudian kenjaban benteng sesuai dengan arah di mana dia bertempat tinggal, sesuai dengan arah di mana dia berjaga. Begitu. Misalnya Wirabrojo itu berada di sisi barat, begitu, barat keraton, menjaga di benteng bagian barat, makanya dia kemudian berada di sisi barat dari keraton. Kemudian Nyutra ada di sisi timur, kemudian mana lagi ya, Jogokaryo di sisi selatan dan lain sebagainya. Terkait dengan salah satu visual atau gambaran peristiwa yang menghadirkan sosok prajurit keraton dalam kartu pos ini, sebenarnya kalau kita lihat ini merupakan satu bentuk luaran dari budaya besar. Kalau kita merujuk pada statement Pak Kuntowijoyo menyebut bahwa ya ada budaya gede, wong cilik dan lain sebagainya. Nah, sangat praktis keraton sebagai area sumber kebudayaan itu pasti akan banyak diminati. Baik itu diminati secara visual atau kemudian diminati secara emosional begitu. Orang pasti akan mengadopsi banyak hal dari keraton, terutama hal-hal yang sifatnya itu budaya material seperti ini. Nah, salah satu kartu pos yang kemudian menjelaskan atau memvisualkan prosesi agak samar karena tidak ada penjelasannya, entah ini penobatan sultan, entah ini penobatan putra mahkota atau peristiwa grebek, tapi menghadirkan prajurit Nyutra serta komponen upacara yang ada pada saat itu. Misalnya kemudian ada Kanjeng Kyai Upacara yang dibawa oleh Manggung, kemudian ada visual dari Sultan ke-8 sendiri yang kemudian sedang bergandengan dengan presiden, kemudian kesatuan prajurit lain yang berada di barisan belakangnya. Nah, ini menjadi satu representasi dari budaya besar atau budaya keraton yang kemudian hadir dalam produk-produk kebudayaan material yang sifatnya saat itu saya yakin komersil. Nah, kalau kemudian melihat bagaimana tadi disebutkan Kasihan Sefas sebagai satu fotografer keraton, memang pada saat itu beliau punya concern yang cukup jelas bagaimana tokoh dan peristiwa yang di keraton itu harus terdokumentasikan. Entah itu pada momen aslinya seperti ini, atau entah dia kemudian membuat satu studio dan mereka adegan. Begitu, seperti halnya yang ditemui pada visual-visual wayang orang. Nah, ya itu kurang lebih begitu. Jadi kalau melihat bagaimana kemudian prajurit pada saat ini, pada periode Sultan ke-8 ini fungsinya sudah sangat berbeda daripada fungsi awalnya sebagai pertahanan, sebagai kesatuan militer. Pada saat ini, pada periode ini terutama 1921 sampai 1939, prajurit bertugas sebagai sebagai elemen kelengkapan dari sebuah upacara penjaga kebudayaan yang sampai saat ini juga bisa kita temui keberadaannya pada momen-momen upacara besar di keraton gitu.